Saya kira kembali kepada Pak Menteri, kejujuran beliau, hati nuraninya ini segera dapat hidayah tidak gitu. Saya yakin ini pilihan yang terbaik itu beliau secara jujur, secara terbuka menyimpan maaf di depan publik. Karena beliau itu bicara di depan publik dan sudah tersebar dan tidak bisa disalahkan, itu sudah menyebar kemana-mana, ya disampaikan di depan publik. Minta maaf dan juga tidak sekedar minta maaf. Tapi kalau saya, mohon maaf ya, Pak Resu, ini harus ada pertobatan juga. Pertobatan juga. Maaf pada level pertobatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya, Hersbeno Arif dari Forum News Network. Kontroversi akibat ucapan Menteri Agama Yakut Khalil Qomas bahwa Kementerian Agama itu adalah hadiah untuk warga NU, bukan umat Islam, itu masih terus bergulir. Ketua Umum KKNU atau Komite Khitoh Nahdlatul Ulama, Profesor Rahmat Wahab mendesak agar Menak Yakult minta maaf dan kemudian mengundurkan diri. Tapi alih-alih mengundurkan diri ternyata malah memberikan statement bahwa itu statement internal. Jadi kenapa mesti digoreng-goreng? Jadi kalau bahasa anak muda sekarang ngeles. Saya akan mengajak Anda berdiskusi dengan Profesor Rahmat Wahab. Assalamualaikum, Prof. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Ini ya, alhamdulillah. Jadi selain ketua KKNU ya, Komite Khitoh Nahdlatul Ulama, beliau Bapak ini Prof. Rahmat ini dulu ketua pengurus wilayah NU Nahdlatul Ulama Yogyakarta ya, tahun 2011 ya, betul, 2011 2016. Ya, ini jadi internal NU lah yang bicara ini ya. Nah, ya, mengapa kok Prof. Rahmat Wahab sampai mendesak harus mendesak Menak itu mengundurkan diri? Ya, alhamdulillah. Terima kasih dan assalamualaikum bagi para pemirsa dimanapun berada. Pertama, saya sebagai warga NU merasa perlu untuk juga ikut sharing ide bagaimana menyikapi pernyataan kontroversi. Sebenarnya saya itu udah ada feeling, Mas Hersu ya, ketika tulisan dibuat oleh Ketua PP Muhammadiyah, ya, terus disusul dengan ya Pak Haidar Nasir ya. Saya sudah menangkap ini kemana ini arah tulisan ini, walaupun tidak eksplisit beliau ya. Yang kedua Pak Abbas ya, yang beliau tidak mau mengklaim sebagai wakil dari MUI, tapi beliau mengklaim sebagai pribadi. Nah, inilah salah satu sosok yang patut kita apresiasi. Ada keberanian moral untuk menyatukan sesuatu yang hak demi kebaikan untuk semua. Saya yakin itu yang penting. Nah, saya sebagai orang yang begitu mengikuti dua tulisan itu, rasanya berkepentingan juga untuk bisa nimbrung di situ dan juga sharing juga bagaimana pernyataan itu sampai detik tulisan saya dimuat oleh salah satu mass media itu belum menyampaikan apa-apa tentang pernyataan yang sampai keluar itu, dan baru saja saya dapatkan tentang klarifikasi dari Pak Menteri Agama. Nah, kalau lihat klarifikasinya, beliau boro-boro mundur, minta maaf pun tidak, karena menurut beliau itu pembicaraan internal dan itu untuk memotivasi pada santri, menunjukkan betapa NU itu sangat dihargai dan punya jasa yang luar biasa terhadap perjalanan bangsa dan bernegara kita. Kira-kira itu jawabannya dari Pak Menak ini. Ya, ini yang menarik. Justru yang saya sampaikan itu dengan adanya pernyataan sudah keluar itu. Sebagai orang yang sudah dewasa, orang sudah matang, punya jabatan yang patut untuk menjadi teladan setiap yang disampaikan, begitu ada respon yang sangat kuat, tidak hanya dua orang itu saja, tapi sebenarnya masif semua orang
bukan hanya orang Muhammadiyah saja, tapi juga orang yang di luar Muhammadiyah, bahkan juga orang NU agak risih membaca apa yang keluar itu. Nah, sehingga saya beranikan diri, bagaimanapun juga berbuat salah itu harus segera minta maaf. Karena ini sudah domain publik, maka permintaan maafannya kepada publik. Yang kedua, jika mungkin, ya mundur. Itulah. Kalau itu dianggap serius, apalagi membuat kegaduhan yang tidak selesai-selesai masalah. Sampai menembus kemana-mana. Dan menimbulkan keresahan. Jangan dikira itu pada level Jakarta saja, tapi semua lini itu merasakan dampaknya itu yang sebenarnya tidak sehat. Gitu. Nah, itulah yang saya sampaikan. Ini tentu secara dewasa harus kembali kepada yang bersangkutan. Gitu. Nah, karena apa? Mohon maaf, apalagi tadi verifikasinya itu hanya untuk internal saja. Itulah yang sebenarnya semakin tidak pas lagi. Apalagi tidak ada pernyataan maaf sedikit pun. Apa iya? Apa benar yang informasi disampaikan? Kalau tidak salah dari Mas Hersu juga yang dipublish lewat apa yang disampaikan oleh Mas Lukman Hakim, bahwa secara historis sebenarnya pernyataan itu tidak benar. Secara akademik tidak benar. Nah, kalau menyampaikan sesuatu yang tidak benar kepada santri, kepada pesantren, apa juga dibenarkan. Nah, ini jadi lepas itu tertutup, lepas itu tidak boleh disampaikan. Apa iya harus memotivasi itu dengan informasi yang tidak benar? Ini kan sama saja menyesatkan. Seorang pimpinan suatu institusi tertinggi harus mampu membuat diksi yang tepat, yang tidak berimplikasi luas, apalagi memprovokasi, apalagi memotivasi dengan cara yang tidak benar. Dalam pendekatan pendidikan itu juga menyesatkan. Inilah yang mestinya itu harus disadari oleh Pak Menteri. Ini kalau ngomong soal pendidikan, ini sangat otoritatif juga ini Profesor Rohmat Wahab ini, karena pernah menjadi rektor di Universitas Negeri Yogyakarta ya, Prof ya. Ya betul. Jadi paham bagaimana cara mendidik santri juga mendidik mahasiswa gitu. Memang kalau saya cermati ini jadi istilah beliau kan jadi kenapa digoreng-goreng, wong ini pembicaraan internal. Jadi alasannya seperti orang suami istri yang dunia milik berdua. Dan yang lain kos. Tapi saya kira analogi ini kan nggak pas karena ini berkaitan dengan ya. Saya kira tidak pas, apalagi yang mengomentari itu ketua PP, level ketua PP, pengurus MUI, dan termasuk saya, masa menggoreng-goreng. Jadi menggoreng-goreng berarti ada konotasi kita itu mengambil manfaat dari situasi ini. Padahal sama sekali tidak. Kita ingin masalah ini segera ada solusi. Jadi itu sebenarnya jangan diputarbalikkan. Sudah tidak menunjukkan kejujuran, tapi justru menuduh orang lain menggoreng-goreng, kan tidak bagus. Ini ada kesalahan kedua lagi. Sudah salah terhadap pesantren dan para santri. Katanya santri harus dididik dengan jujur. Bagaimana itu materi yang disampaikan tidak benar kok dianggap benar? Berarti selama apa yang disampaikan itu dianggap benar, padahal salah. Masa menyampaikan sesuatu yang salah untuk memotivasi santri? Kan menyesatkan itu. Saya tidak rela sebagai orang yang ada di NU, santri-santri itu dididik dengan cara, dimotivasi dengan cara yang tidak baik. Kedua, ini termasuk juga blaming terhadap orang yang memberikan komentar. Itu tambah tidak bagus lagi. Ini harus ada khusus. Minta maaf kepada orang yang menulis, termasuk ketua PP dan ketua Pak Abbas itu. Karena dianggap kita itu menggoreng-goreng informasi yang bocor. Padahal itu sudah milik publik. Kita ini sudah di era terbuka, Mas Hersu. Tidak boleh kita ini seakan-akan mendominasi dan monopoli informasi ya, yang seakan-akan itu hanya milik kita. Selama itu bersentuhan dengan publik, omongan kita ini walaupun di tempatnya sendiri, tapi kalau itu didengar oleh publik, itu juga termasuk publik punya hak untuk berkomentar terhadap pernyataan yang dikemukakan di depan kelompok terbatas itu. Sama dengan dulu seorang ketua umum PBNU juga. Nah, ini saya supaya ungkap juga, supaya tidak terjadi berkali-kali.
menyampaikan kepada suatu saat di Senayan kalau tidak salah. Salah satu badan otonom melakukan semacam hari ulang tahun, menyatakan di sana bahwa yang berhak untuk berada menjadi imam, menjadi khotib dan sebagainya itu hanya NU dan sebagainya. Atau apa itu? Identik dengan itulah. Jadi ini kan tidak benar. Padahal umat ini kan macam-macam. Jadi jangan sampai merasa superior dan menganggap inferior pihak lain. Ini terus terang saja di sini justru paradok dengan adanya tasamuh toleran itu tidak muncul di situ. Itu hanya dalam dogma saja, tapi in action-nya tidak ada. Nah inilah barangkali autokritik, katakanlah untuk self correction itu perlu dilakukan. Ya mohon maaf, kita harus salinglah mengingatkan watawasau bil haq watawasau bis sabr. Saya kira ini penting untuk bisa kita selalu munculkan supaya kita tidak lupa. Ya, oke. Apa bahayanya dari pernyataan Kemenak ini secara internal NU dan juga kemudian secara eksternal berkaitan dengan umat Islam dan juga dalam konteks lebih besar bangsa Indonesia? Begini Mas, ya, kita harus tahu ya, NU itu hadir bukan untuk menguasai, tapi untuk melayani. Ini penting. Menguasai berarti identik dengan apa yang disampaikan itu. Wah, kita punya hak otonomi untuk bisa mengatur ini, pejabat ini, rektor ini, dan sebagainya. Ini kan seakan-akan NU itu ikut main di situ. Ya, ingin menguasai. Dan ini memang yang sangat ditakutkan oleh komitmen khitoh itu. Kita jangan sampai masuk pada wilayah kekuasaan. Karena ini bahaya. Kalau udah begitu nanti lupa diri, seakan-akan semua itu klaim dirinya. Padahal kan kita itu melayani. Kalau melayani berarti bagaimana memberikan kepada yang lain itu bisa memuaskan. Jangan ada yang merasa tersinggung, ada merasa haknya itu kita ambil. Justru kalau bisa hak mereka kita utamakan, baru kita. Dalam bahasa saya, satu strip di atas itu orang lain. Kita cukuplah. Ya, poin 5 saja. Yang kita layani harus 6. Kalau kita mau cari pimpinan yang adil. Padahal Allah kan mengingatkan, kalau mau aman di hari akhirat nanti, jadilah imamun adilun. Imam yang adil. Supaya adil, kita layani orang lain dengan lebih baik. Bukan seakan-akan kita aji mumpung, kita punya kekuasaan, kita ambil sebanyak-banyaknya. Termasuk proyek, kita ambil sebanyak-banyaknya. Ya minimal samalah. Syukur-syukur orang lain lebih dari yang kita dapatkan. Jadi bukan kita yang dulu. Ya, ini kok banyak orang memahami seolah-olah Menak ini dia menang perang, jadi dia mendapat gonimah gitu, harta pampasan perang, jadi dia berhak untuk menggunakan sesuka-sukanya. Kan kesannya muncul begitu nih, Prof. Ya iya betul, tidak salah itu. Ungkapan itu tidak salah ditafsirkan seperti itu. Jadi justru tanggung jawab yang harus dipikul seandainya NU diamanati semakin berat kalau mengutamakan kita itu sedang berada pada posisi menguasai, terus mendahulukan untuk menikmati dulu. Makanya itu di Jogja itu ada namanya bukan namanya Hamengkubuwono. Hamengku itu sebagai mangku, mangku mangku bumi ya. Itu apa? Melayani. Jadi orang lain itu kita utamakan, bukan kita menduduki jabatan. Jadi ini memangku jabatan itu harus menjadi pemahaman kita, bukan menduduki jabatan. Nah, kalau menduduki jabatan itu menikmati, jadi akhirnya keenaan duduknya. Tapi kalau memangku jabatan kan mengutamakan yang kita layani. Jadi kita tidak boleh membuat yang kita layani itu sedikit pun itu tidak diperlakukan adil, tidak dipuaskan, ya satisfaction lah. Ya, consumer satisfaction itu harus menjadi komitmen kita. Dan itu komitmen consumer satisfaction itu pertama adalah bangsa dan negara, kedua itu adalah umat kan itu ya yang perlu dipahami ya.
Oh iya, Ya, iya. ya. Oke. Jadi Nah, konsisten dengan tadi beliau katanya diklarifikasi NU terbuka pada, ya itulah. Nah kalau memang terbuka, ya jangan terkesan seakan-akan itu merasa menguasai, tapi melayani lah. Kalau melayani itu cocok. Nah, ini harus semuanya harus konsisten, Mas. Dari filosofinya sampai pada kebijakan sampai pada actionnya itu harus satu garis lah. Jadi jangan inkonsisten gitu loh. ya. Prof, Makanya saya katakan ya, dalam tulisan itu katanya kita itu NKRI harga mati. ya, Tapi justru penyataannya itu membuat provokasi, peluang untuk bikin benturan. Ini kan bukan membangun keutuhan. Jadi potensial untuk memecahkan anak bangsa, umat di antara kita. Ini kan tidak bagus. ya. Nah, saya kira dengan semangat itu kita perlu juga, saya kira mendudukkan pada proporsinya ya, karena bagaimanapun juga Pak Menak ini kalau saya tidak memahami adalah representasi dari PKB, ya, Prof ya. Ya, Jadi beliau ini adalah representasi dari PKB, salah satu sayap dari ya, partai politik ya. PBNU. Jadi hendaknya harusnya publik juga memahami bahwa ini tidak bisa dipahami sebagai sikap dari NU. Apalagi kan Sekjen PBNU juga sudah menyampaikan koreksi bahwa pernyataan itu tidak betul gitu ya. Saya kira bagus. Saya salut saya pada Pak Sekjen segera menyusuli dengan pernyataan itu. Karena ya orang tidak tahu bahwa sebenarnya beliau itu representasi dari PKB. Tapi kan PKB kan identik NU. Apalagi orang seakan-akan PKB itu harus ya katakanlah NU juga terinvasi dalam tanda petik oleh PKB. Seakan-akan kan gitu tuh. Nah, geraknya juga tidak bisa lepas itu sehingga beliau lupa bahwa mestinya beliau itu atas nama PKB. Jangan terlalu jauh seakan-akan representasi dari NU. Makanya Sekjen juga segera melakukan koreksi. Saya kira bagus itu. Saya support itu bahwa harus wise lah. Jadi seorang pimpinan itu setiap pernyataannya itu berimplikasi luas. Tidak boleh lepas karena ini akan punya dampak yang sulit katakanlah dikejar kalau itu punya rembetan yang jauh gitu loh. Apalagi pernyataan yang kemarin itu betul-betul mengena semua. Jadi semua itu terjadi kegaduhan itu secara tidak langsung. Saya dapat serangan dari berbagai pihak teman itu yang tidak nyaman juga. Padahal saya juga tidak berbuat apa-apa. Karena itulah saya ingin membantu untuk klarifikasi itu. Ya, Netral-netral saja. ya, ya. Bagaimana supaya NU itu tetap terjaga dengan baik, karena marwah NU harus kita utamakan. Ya. Nah, kalau sampai misalkan beliau itu sampai merugikan NU, ya monggo. Bagaimana PBNU yang lebih berwenang untuk menyikapi salah satu anggotanya melakukan seperti itu. Ya. Diingatkan seperti apa? Saya kira penting untuk dilakukan. Bahkan juga Pak Presiden sebagai orang yang punya hak prerogatif tentu melihat kegaduhan ini menjadi catatan juga. Saya tidak tahu sampai di mana itu dianggap penting bagi beliau. Yang jelas Ketua PP Muhammadiyah sudah memberikan respon dan juga Majelis Ulama, bahkan juga beberapa tokoh yang lainnya. Termasuk juga tadi Pak Mas Lukman Hakim tadi juga salah satu juga yang ikut mengingatkan supaya kita berbicara tentang sejarah itu tidak memanipulasi fakta yang ada, tapi kita juga harus jujur. Ya, nah ini saya kira penting juga buat publik ya memahami mengapa sampai muncul sikap-sikap semacam ini di kalangan internal NU dan sebenarnya bagaimana sih posisi NU itu dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara saat ini, Prof. Sebenarnya kan kalau dilurut Mas ya, di Timur Tengah itu kan sudah banyak hancur ya negara Islam itu. Justru yang paling banyak populasinya beragama Islam ada di Indonesia. Tapi mengapa Indonesia ini masih belum hancur ya, dibandingkan daripada di Timur Tengah? Karena kekuatan sipil yang tidak tertandingi. Dan itu adalah umat Islam yang mayoritas. Dan umat Islam ini unsur besarnya adalah Muhammadiyah dan NU. Nah,
Jadi kalau umat Islam ini tidak rukun, ya, apalagi misalkan NU dan Muhammadiyah tidak rukun, ini juga potensial besar terjadi gonjang-ganjingnya Indonesia. Kalau udah Indonesia nggak utuh, yang dikhawatirkan betul itu runtuh, ini juga mudah toh diinvasi oleh pihak lain. Nah, oleh karena itulah mari kita secepatnya ini diislahkan, ya. Bagaimana penyelesaiannya? Saya tidak tahu. Yang di Jakarta yang dianggap cara terbaik seperti apa, yang jelas ini jangan berkepanjangan. Ini harus segera ada solusi. Walaupun itu hanya sekedar pernyataan dalam sambutan suatu konferensi, tapi itu betul-betul menyentuh semua pihak. Jadi ini harus segera ada duduk bersama bagaimana melakukan islah, verifikasi, dan yang paling hebat itu karena ini sudah milik publik, domain publik, Pak Menteri itu jujur aja lah menyampaikan permohonan maaf jika ditafsirkan bahwa itu menimbulkan persoalan yang tidak positif, yang berdampak pada persoalan dinamika sosial yang mungkin bisa menjadi sumber konflik di antara kita. Tidak hanya di Jakarta, tapi juga di provinsi, bahkan juga sampai di bawah. Nah, ini saya kira penting untuk segera dilakukan. Ya, dan ini tidak ada kata terlambat ya, walaupun tadi saya sebut masih mencoba ngeles gitu Menteri Agama, tetapi masih ada terbuka peluang beliau untuk mengakui kesalahannya, minta maaf dan mendudukkan persoalannya kan gitu ya, Prof. Rohmat. Ya. Saya kira kembali kepada Pak Menteri, kejujuran beliau, hati nuraninya ini segera dapat hidayah tidak gitu. Saya yakin ini pilihan yang terbaik itu beliau secara jujur, secara terbuka menyimpan maaf di depan publik. Karena beliau itu bicara di depan publik dan sudah tersebar dan tidak bisa disalahkan, itu sudah menyebar kemana-mana, ya disampaikan di depan publik. Minta maaf dan juga tidak sekedar minta maaf. Tapi kalau saya, mohon maaf ya, Pak Resul, ini harus ada pertobatan juga. Pertobatan juga. Maaf pada level pertobatan. Tidak sampai membuat hal yang sama lagi di masa yang akan datang. Seandainya beliau itu harus melakukan yang lebih sempurna. Syukur-syukur kalau itu dianggap memalukan dirinya, memalukan dirinya misalkan ya tadi jika mungkin ya mengundurkan diri kan gitu. Atau kalau itu misalkan ini tergantung bagaimana di Jakarta. Sampai-sampai kasarnya itu kalau nanti orang-orang itu tidak terima dengan ungkapan itu, apalagi masih dituduh dianggap kita goreng, semakin kencang serangannya misalkan ya Pak Presiden kan tidak bisa berbuat apa-apa. Misalkan ya kalau beliau itu tidak segera bersikap, menurut saya itu semakin cepat Pak Menteri itu membuat keputusan yang terbagus untuk ini akan selamat semua. Tapi kalau itu ditunda-tunda, ini istana akan turun sangat boleh jadi kan. Ini sudah tidak bisa dibentung, apalagi gerakan sosial itu sangat mudah katakanlah dirangsang oleh pernyataan-pernyataan yang menyinggung perasaan. Itu eksistensi diri, Mas Resul. Ini soal eksistensi diri. Jadi ini sudah menyinggung soal eksistensi diri institusi lain. Jadi bagi saya tidak cukup hanya katakanlah itu urusan rumah tangga, tidak bisa itu juga milik publik itu. Ini yang harus disadari. Nah ini kalau saya boleh memberikan saran itu supaya segera ada solusi yang baik dan menenangkan semua lah, jangan nambah masalah lagi. Ya, Claire, saya kira pesan dari Profesor Rahmat Wahab, beliau ini mantan ketua pengurus wilayah Nahdlatul Ulama Yogyakarta dan sekarang menjabat sebagai ketua umum Komite Khitah Nahdlatul Ulama. Ini dulu menggantikan almarhum Gus Solah ya, Prof. Rahmat Wahab ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.